Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, perkenalkan nama saya Andara Luna Pramesti dari kelas 2 Psikologi dengan NIM akhir 49. Saya akan menceritakan sebuah studi kasus mengenai persepsi siswa terhadap perubahan perkembangan seksualitas di salah satu sekolah di Curug Bengkulu. Di sebuah sekolah menengah atas di daerah Curug Bengkulu, terdapat seorang siswa laki-laki berinisial R berusia 16 tahun yang tengah berada dalam masa transisi penting dalam hidupnya, yaitu pubertas. Sejak usia 13 tahun, R mulai menyadari perubahan pada tubuhnya. Suaranya mulai pecah dan terdengar lebih berat, tumbuh pipis-pipis di atas bibir, serta muncul rambut di bagian tubuh yang sebelumnya tidak ada. Ia juga mengalami mimpi basah, yaitu sebuah pengalaman yang membuatnya merasa panik dan kebingungan. Saat itu, ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, dan tidak ada satupun orang dewasa di sekitarnya yang memberikan penjelasan. Ayahnya cenderung kaku dan pendiam, sementara ibunya menganggap topik ini terlalu tabu untuk dibicarakan. Kebingungan R tak hanya berhenti pada perubahan fisik. Ia mulai merasa emosinya tidak stabil, mudah marah, sensitif, dan kadang merasa tersinggung tanpa sebab. Ia sering merasa tidak dipahami oleh orang tua dan memilih menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-temannya atau ia akan bermain ponsel. Ia merasa nyaman berada di antara teman sebaya, walau kadang harus berpura-pura agar bisa diterima. Dalam kesehariannya, R mulai merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis. Namun, alih-alih menemukan kejelasan, ia justru merasa bersalah dan takut karena mulai muncul pikiran-pikiran yang menurutnya aneh dan tidak pantas. Tak ada tempat yang aman baginya untuk bertanya. Ia mencoba mencari jawaban dari internet, tetapi informasi yang didapatkannya justru menambah kebingungan. Dalam diam, R sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah normal kalau aku memikirkan ini? Salah gak sih kalau aku suka cewek dan ingin tahu lebih banyak? Ternyata di sekolahnya R tidak pernah mendapatkan pendidikan seksual secara eksplisit. Guru-guru hanya menyinggung soal reproduksi manusia secara biologis, tanpa menyentuh aspek emosi, perasaan, atau makna sosial dari seksualitas. Ia sempat menjalin hubungan pacaran yang emosional dengan seorang teman sekelasnya. Awalnya, hubungan itu membuatnya merasa diterima dan dicintai. Tapi ketika hubungan mereka kandas, R merasa hancur. Ia menjadi lebih tertutup, sering bolos sekolah, sulit tidur, dan mulai merokok. Ia merasa tak punya tempat untuk meluapkan perasaan. Tak ada orang dewasa yang mengerti bahwa dirinya sedang bingung dengan identitas dan perubahan besar dalam hidupnya. Kisah R mencerminkan betapa pentingnya pendidikan seksual yang sehat dan terbuka bagi remaja. Tanpa bimbingan yang memadai, remaja seperti R akan terus mencari jawaban sendiri, bahkan dari sumber yang salah. Keluarga dan sekolah seharusnya menjadi ruang aman untuk berdiskusi, bukan ruang yang dipenuhi tabu, larangan, dan rasa malu. Perkembangan seksual bukanlah sesuatu yang kotor atau memalukan. Itu adalah bagian dari pertumbuhan manusia yang seharusnya dipahami dan diterima dengan bijaksana. Cerita R bukan satu-satunya. Di luar sana, ada banyak remaja lain yang sedang berada di titik yang sama, bingung, takut, dan merasa sendirian dalam menghadapi pubertas. Maka sudah saatnya kita membuka ruang bicara, mendengarkan, dan membimbing mereka melewati masa ini dengan penuh pengertian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.